Halo teman-teman dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang musik kontemporer mulai dari pengertian, unsur-unsur hingga ke tekniknya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Alvin Awad dari kelas 12 MIA 1. Halo ibu guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Manus Mare. Saya dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Fernando Alonso Sitorus dari 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Michael Tapia dari kelas 12 MIA 1 dari kelompok 1. Nama saya Putri Maifah Subayang, saya berasal dari kelas 12 MIA 1. Kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu pengertian. Musik kontemporer adalah musik yang sudah tumbuh dan berkembang mulai dari abad 19 hingga saat ini. Musik kontemporer biasanya dimainkan dengan tidak menggunakan alat musik asli, melainkan dengan menggunakan alat musik perkusi seperti pipa, botol, ataupun gelas kaca ataupun yang lainnya. Tetapi hasilnya juga tidak kalah menarik dengan musik-musik yang menggunakan alat musik yang asli. Musik kontemporer sendiri berasal dari kata cum yang artinya bersamaan dan tempus yang artinya waktu. Artinya, musik kontemporer adalah musik yang berkaitan erat dengan keberadaan waktu. Musik kontemporer juga sering disebut dengan musik garda terdepan ataupun now musik, karena keberadaannya memang berkaitan erat dengan waktu dari era tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian sejarah dari musik kontemporer. Nilai dari musik kontemporer sudah dikenal sejak zaman Johann Sebastian Bach. Lalu kemudian musik kontemporer menjadi sebuah jenis musik yang mandiri dan mulai keberadaannya pada abad 20. Kemunculannya ini sekaligus juga dipicu oleh gerakan aliran seni lukis impresionisme pada abad ke-19 yang dipelopori oleh sejumlah seniman lukis asal Prancis. Pada kuartal terakhir abad ke-19, musik orkestra dan piano mulai membuat suara-suara merdu yang seringkali materialnya berasal dari seni sastra atau seni lainnya. Kadang juga muncul melodi dan ritme baru yang bukan berasal dari barat. Tangga nada dan chord baru juga mulai digunakan pada saat itu. Ini semua dipelopori oleh Arnold Schoenberg dengan eksperimen tanpa nada atau dua dekatoni atau 12 nada. Pada musik abad ini memunculkan suara yang enak didengar dengan impresi yang sangat kental. Tokoh lain yaitu adalah Pierre Bourgeois dengan teknik garapan yang menggunakan idiom dan tata gramatika matematika. Lalu ada juga kemudian Oliver Messiaen dengan teknik garapan musik berupa perbandingan geometri bangunan, dan juga musik perkusi oleh John Cage, dan masih banyak lagi pemusik yang merupakan pelopor-pelopor musik kontemporer. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur seni musik kontemporer. Nah, unsur-unsur seni musik kontemporer itu ada 4. Yang pertama dalam unsur-unsur seni musik kontemporer itu adalah harmoni. Jadi, dalam seni musik kontemporer itu dikenal sebuah istilah polychord, di mana dua kunci itu dia terdengar pada waktu yang bersamaan, dimainkan pada waktu bersamaan. Selain itu, di dalam harmoni musik ini, dalam musik ini kontemporer, dia menggunakan 4 kunci nada. Nah, musik ini juga menggunakan tone duster yang dihasilkan dari suara piano. Istilah lain dari harmoni dalam musik ini adalah polynality, yang menggunakan 2 atau lebih kunci nada pada saat dimainkan bersamaan. Nah, yang kedua unsurnya itu adalah tone color. Tone color atau sering disebut juga warna nada. Yang pertama adalah bahwa terdapat sedikit penekanan pada campuran suara dalam musik ini. Selain itu, pada musik ini perkusi memiliki peran yang utama atau peran penting. Nah, warna nada yang dimainkan secara individu dalam musik ini akan terdengar lebih jelas. Selanjutnya unsur yang ketiga adalah unsur melodi. Nah, pengertian melodi itu sendiri adalah singkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada dalam musik yang dimainkan, atau dalam musik ini dia memiliki melodi yang memiliki range yang sangat lebar atau besar, menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Nah, unsur yang terakhir adalah ritme. Ritme merupakan salah satu unsur musik yang paling mencolok. Nah, kebanyakan ritme yang digunakan pada musik ini merupakan ritme-ritme yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan
keinginan serta kegembiraan serta memberikan dorongan yang lebih untuk bangkit. Nah, kelompok ketukannya tidak beraturan. Nah, istilahnya ini itu dikenal dengan poliriton, yaitu menggunakan dua ritme yang kontras yang dimainkan pada saat bersamaan juga. Nah, itulah dia keempat unsur-unsur yang terdapat dalam seni musik kontemporer yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Berikut karakteristik umum pada musik kontemporer. Yang pertama, melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Yang kedua, adanya harmoni yang disonan. Yang ketiga, ritme yang kompleks. Yang keempat, terdapat banyak suara perkusi. Yang kelima, suara dari alat tiup musik wood, wind and brass, serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan sebelumnya. 6. Penggunaan suara sintesis dan elektronik. Musik kontemporer memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, memiliki warna bunyi sejenis atau berbagai macam jenis. Yang kedua, memiliki notasi yang hanya bisa dimengerti oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan tanda atau simbol. Yang ketiga, mempunyai improvisasi yang beragam sesuai keinginan si pembuat musik dalam kurung komposer. 4. Suara yang dihasilkan berasal dari berbagai macam sumber, bukan hanya dari alat musik saja. 5. Jenis tangga nada pada musik kontemporer beragam. 6. Jenis irama yang digunakan tidak terpaku pada satu jenis irama. 7. Tempo dan dinamikanya bervariasi. 8. Melodi liriknya mempunyai jumlah yang sedikit. 9. Memiliki ritme yang kompleks. 10. Lebih banyak menggunakan instrumen perkusi. 11. Alat musik yang digunakan merupakan perpaduan suara dari alat musik sintesis dan elektronik. 12. Tidak terikat akan adanya aturan permainan pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Musik kontemporer memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, beberapa fungsi itu ada antara lain. Yang pertama itu ialah musik religi atau keagamaan, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk menyebarkan nilai-nilai dari suatu agama atau nilai-nilai keagamaan. Yang kedua itu ialah fungsi komunikasi, yaitu fungsi yang menggunakan musik untuk mengkomunikasikan gagasannya atau memberikan gagasannya yang dimiliki oleh pencipta musik itu terhadap masyarakat, baik itu berupa ide-ide, kritik, sosial, dan yang lainnya. Yang selanjutnya itu ialah fungsi pendidikan. Setiap cabang seni pastinya memiliki fungsi pendidikannya tersendiri. Musik kontemporer ini dapat menjadi suatu materi yang baik dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran sekolah, murid-murid dapat mempelajari musik kontemporer juga mempraktekannya. Fungsi artistik. Fungsi artistik ini adalah fungsi yang ditujukan sebagai media ekspresi seniman dalam menjanjikan karyanya. Dan yang terakhir, itu ialah fungsi rekreasi atau hiburan. Merupakan fungsi yang tidak lepas dari suatu karya seni pertunjukan dan berguna untuk menjernihkan atau melepas penat seseorang yang telah mendengarnya, baik saat beristirahat ataupun setelah lelah bekerja seharian. Secara spesifik, fungsi-fungsi musik kontemporer antara lain. Yang pertama itu ialah mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar dari tradisi ataupun kitab. Yang kedua, aktualisasi gaya bermusik para komponis. Yang ketiga, sebagai bentuk ditemukannya dan berkembangnya gramatika musik. Dan yang terakhir, itu adalah suatu pembuktian bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik membuat musik kontemporer. Nah, dalam membuat atau memainkan sebuah musik kontemporer digunakan dua macam teknik. Di antaranya, yang pertama menggunakan idiom tradisi barat. Dalam membuat musik kontemporer, beberapa komponis seperti Amir Pasaribu, Dua Sikand di piano, Trisutji Kamal, dan Marusya Nanggolan Abdullah membuat materi garapan musiknya berupa musik tradisional. Meski berupa musik tradisional, tetapi teknik pembuatan atau prinsip-prinsip pembuatannya sendiri menggunakan teknik yang lazim digunakan pada musik barat. Contohnya adalah suara gending gamelan Jawa ditranskripsikan ke dalam piano. Yang kedua, tata gramatika musik tradisi.
Berbeda dengan teknik sebelumnya, teknik menciptakan musik kontemporer dengan cara ini adalah dengan memberikan nuansa baru pada musik tradisional yang sudah ada. Contohnya, cara memetik kecapi tidak hanya dilakukan dengan memetik, namun juga dapat dilakukan dengan menggerakkan kuku jari. Hal ini bisa saja disebut dengan mengubah fungsi tiap instrumen untuk menciptakan nada atau suara atau bunyi baru. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.